Jadi juara bersama Abak Academy. Hai calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abak Academy. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe YouTube Abak Academy untuk mendapatkan update video pembahasan soal Olimpiade dan soal-soal lainnya. Kali ini kita akan bahas matematika peminatan untuk seleksi masuk sekolah favorit jenjang SMA. Pada soal dikatakan, jika jari-jari lingkaran di bawah ini adalah A cm dan segitiga dalam lingkaran itu adalah segitiga sama sisi, maka luas segitiga ABC atau segitiga sama sisi itu sendiri adalah, tinggal kita uraikan kasus ini, kita bikin lebih sederhana lagi kawan-kawan. Pertama, yang kita ketahui adalah kita asumsikan titik O di sini, kemudian sudah jelas bahwa apabila titik O kita tarik garis dari ke semua sudut segitiga, yaitu O ke A, O ke B, O ke C gitu. Nah, itu udah pasti menjadi jari-jari pada lingkaran. Berarti nilainya di sini A, di sini nilainya A, di sini nilainya A. Artinya kita sudah membagi segitiga sama sisi ini menjadi 3 bagian kongruen, yang kongruen satu sama lain. Bukti lain dari kongruennya itu adalah kan AC itu sama dengan BC kan panjangnya. Nah, sudah jelas juga sudut ini sama dengan sudut ini besarnya. Langsung saja kita cari luas salah satu dari 3 kongruen yang membentuk segitiga sama sisi ini. Yang mana kalau seandainya kita pengen tahu luas segitiga sama sisi, tinggal kita kali 3 aja kan. Luas segitiga kecil yang udah kita ketahui tadi. Kita breakdown dulu kasusnya. Bentuknya itu seperti ini nih. Set. Nah, kira-kira seperti ini. Katakan di sini titik C, di sini titik A, di sini titik O. Berarti ini CO itu panjangnya A, AO juga panjangnya A, karena itu merupakan jadi lingkaran gitu. Nah, karena kongruen segitiga ini dipecah menjadi segitiga sama sisi ini dipecah menjadi 3 segitiga yang kongruen, artinya sudut ini, sudut yang saya kasih warna merah itu nilainya sama dengan 360 satu putaran penuh dibagi 3, karena kita bagi dia menjadi 3 segitiga kongruen. Berarti setiap segitiga itu mendapat porsi yang sama persis tuh. Berarti besar sudut COA itu nilainya adalah 120 derajat. Nah, anyway, besar sudut C pada segitiga COA dan juga sudut A pada segitiga COA itu sama besar. Kenapa bisa sama besar? Karena tipe segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Sudah sangat jelas ya. Kan tipenya itu sama kaki. Sifat dari segitiga sama kaki adalah 2 sisinya sama panjang, 2 sudutnya sama besar. Sudut ini dan sudut ini sama besar. Nah, kemudian tinggal kita cari luas dari segitiga COA ini. Cara mencari luas segitiga COA itu mungkin kita pakai eh, rumus khusus ya, rumus khusus untuk mendapatkan luas. Lebih tepatnya kita pakai pendekatan sinus untuk mencari luas segitiga ini. Bagaimana caranya mendapatkan luas segitiga ini pakai pendekatan sinus? Tinggal kita tuliskan saja luas segitiga pada umumnya. Teorinya seperti ini. Perkalian dari 2 sisi apit dikalikan dengan sinus sudut apit itu sama dengan luas dari segitiga yang kita cari. Nah, sisi apitnya mana? Sisi apitnya ini. A dengan A. Sudut apitnya mana? Sudut apitnya 120 yang udah kita breakdown tadi. Ya udah tinggal kita breakdown lagi. Ulang rumus luasnya. Luas sama dengan A dikali A
dibagi dua karena itu rumus luas dasar segitiga gitu. Kemudian dikali dengan sinus sudut apit, berarti sin 120 derajat. Kita akan mendapatkan luasnya itu adalah A kuadrat per 2 dikali sinus 120 itu sama dengan 180 kurang 60 kan. Berarti nilainya sama dengan sinus 60 derajat. Sinus 60 derajat nilai eksaknya adalah akar 3 per 2. Berarti luas segitiga COA itu nilainya adalah A kuadrat akar 3 per 4. Nah, kita tadi tahu bahwa segitiga sama sisi ini itu dibentuk dari 3 segitiga identik. Yang salah satunya adalah COA. Ya udah, kalau seandainya kita pengen tahu luas segitiga ABC, segitiga sama sisi yang pengen kita cari tahu nilai luasnya, tinggal kita kali 3 aja. Luas segitiga COA. Berarti luas segitiga ABC adalah 3A kuadrat akar 3 per 4. Maka jawabannya adalah B, 3/4 A kuadrat akar 3. Teman-teman, mungkin sebagai FYI ya, untuk memantik pengetahuan aja, cara menguji. Jadi gini, kapan sih apakah ini sinus atau kosinus gitu. Misalnya teman-teman masih ngambang, ini sinus atau kosinus. Tinggal teman-teman trial aja di segitiga siku-siku. Katakanlah segitiga siku-siku dengan panjang ini tuh 5, panjang ini tuh 8, misalnya seperti itu. Kan kalau luas segitiga biasa, ini kan udah jelas ya, tingginya 5, alasnya 8, kan gitu ya. Karena ini membentuk siku-siku kan, berarti udah clear, nggak ada kasus di situ. Berarti luas segitiga siku-siku dengan tinggi 5 dan alas 8 ini adalah 5 kali 8 per 2, nilainya adalah 20 cm square, gitu kan. Nah, kalau kita pakai pendekatan sinus, tinggal kita uraikan lagi aja. 8 dikali 5 sama ya, dibagi 2 sama kasusnya, dikali sinus 90 derajat. Sinus 90 derajat berapa? 1, benar sekali. Berarti 20 kali 1, nilainya 20 cm square. Nilainya sama persis gitu. Jadi itu untuk make sure apakah ini trigonometri yang kita pakai itu sinus atau kosinus gitu. Karena kan teman-teman SMP itu masih awam ya terkait trigonometri. Jadi mungkin memorizing ini tuh gitu. Ini tuh memorizing. Tapi kalau seandainya udah SMA harusnya bukan memorizing tapi udah applicate.